Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurenza Azhari, NIM 12020727256, kelas IHI. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang poin-poin saya, yaitu dalam tugas hukum perdata, yaitu tentang faktor hubungan dan unsur waris. Hukum waris di Indonesia memiliki dua aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam maupun hukum adat. Di samping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Warisan merupakan salah satu cara yang limitatif yang ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda, hak milik merupakan salah satu unsur pokok dari benda, maka hukum waris diatur dalam buku 2 bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Faktor hubungan dan unsur waris. Hukum waris itu mengandung 3 unsur, yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, dan adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, serta adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Hukum waris perdata atau yang sering disebut dengan hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa, yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris diatur di dalam buku 2 KUH pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH sampai dengan pasal 1130 KUH. Hubungan kewarisan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hubungan adalah ikatan atau pertalian. Jika dihubungkan dengan kewarisan, berarti adanya hubungan kewarisan merupakan sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut. Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Faktor adanya hubungan kewarisan dan penghalang kewarisan. 1. Faktor adanya hubungan kewarisan yaitu karena hubungan kekerabatan atau nasab, yaitu salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah karena adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yang kedua, karena hubungan pernikahan atau al-musaharah, yaitu di samping hak kewarisan berlaku atas dasar kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan. Faktor penghalang kewarisan seseorang yaitu 1. Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan karena ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Apabila harta diberikan kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan menjadi milik tuannya. Yang kedua, mewariskan harta kepada pewarisnya. Seorang budak tidak dapat mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan tidak cakap dalam bertindak terhadap sesuatu apapun. Pewarisan menurut undang-undang yaitu terbagi atas 2 macam. 1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, yaitu ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala. Yang kedua, mewaris berdasarkan penggantian tempat. Artinya, ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Pengertian pewarisan absen tantio dan pewarisan testamenter. Pewarisan absen tantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Sedangkan pewarisan secara testamenter atau wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti,
yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup. Penerima waris dalam KUH adalah 4 golongan, yaitu golongan 1, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, serta keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Yang golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas seperti orang tua, saudara, beserta keturunannya. Yang ketiga, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Dan yang golongan keempat, anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat ke-6. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris yaitu orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan A. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan yang benar-benar masih hidup. Yang kedua, hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataannya masih hidup. Orang yang tidak berhak menerima warisan sebagai ahli waris, 1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, orang yang menggelapkan atau memusnahkan serta memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Yang ketiga, orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Yang keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Hak menerima dan menolak warisan yaitu adalah menurut KUH Perdata, hak menerima warisan menurut pasal 1044 KUH Perdata, warisan dapat diterima dengan 2 cara sebagai berikut, yaitu secara murni, maksudnya ahli waris menerima suatu perwarisan dari perwarisan tanpa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang kedua, dengan hak istimewa, yaitu dengan mengadakan pemerincian harta peninggalan, yaitu mengadakan pendaftaran terlebih dahulu atas utang dan piutang dari pewaris untuk kemudian diputuskan untuk menerima atau menolak sebagai ahli waris. Hak-hak khusus para ahli waris yaitu A. Hak inkorting, yaitu hak pemotongan hibah. Adalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para legitimaris terhadap isi testamen yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya. B. Hak saising, yaitu bahwa orang meninggal dunia mendudukkan orang yang masih hidup pada tempatnya. Yang C. Hak hereditatis petitio adalah hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta benda peninggalan waris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya. Kesimpulan dari semua ini adalah sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia harus mempunyai unsur-unsur yang terpenuhi, yaitu unsur waris, harta warisan, dan ahli waris agar dapat dipenuhi atau disebut sebagai peristiwa waris. Hal ini disebabkan sistem hukum waris yang diberlakukan bersifat pluralisme terhadap perbedaan di antara 3 sistem hukum waris yang berlaku, namun secara garis besar, unsur-unsur perwarisan tersebut mempunyai makna yang sama, serta dalam hukum waris ini harus terlihat kejelasan faktor hubungan yang terjadi sebelum mewaris. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.